dari agama. Karena orang yang berhak menyandang ilmu ini orang yang beragama, agama apapun. Karena agama itu aturan, nggak mungkin buruk aturan itu. Pasti aturan itu baik. Karena agama apapun datang dari Tuhan kan. Oh Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, Islam apapun itu aturan itu sendiri. Datang dari Tuhan. Pertanyaannya lagi, kenapa Islam disebut sempurna? Ya, yang lain belum sempurna. Belum benar. Tahu arti Islam? Selamat. Benar. Benar. Tapi belum pas dengan arti kata Islam. Islam itu arti katanya berserah diri. Selamat itu hasil dari berserah diri, hasil dari Islam. Berserah diri itu bukan pasrah diri. Kalau pasrah diri itu orang malas. Orang yang berserah diri, apapun yang sudah kita perbuat, hasilnya kuserahkan kepada Allah, terserah dia berkehendak apa, aku terima. Orang berserah diri. Makanya, kalau kita di ilmu ini juga kita harus berserah diri. Dengan apa? Dengan yakin. Ya kan? Hasilnya terserah Tuhan, yang penting gue udah yakin gitu. Sedikit berserah. Nah, selamat ini hasil dari berserah diri. Apa selamat dari hasil berserah diri, dari hasil dari Islam itu sendiri? Kita kenal. Ya kan? Coba habis sholat, misalnya kan? Kita habis sholat nih, ingat kita kepada Tuhan yang berserah diri kepada Allah dengan pikiran dari Tuhan. Tenang pikiran kan? Nah, setelah selamat justru menyelamatkan kan gitu. Islam itu selamat dan menyelamatkan katanya kan? Itu hasil dari Islam. Apa yang kita selamatkan? Orang-orang kafir. Hati kita. Selamatkan hati kita dari segala pengaruh kendali setan iblis. Makanya hati dan akal gak bisa disatukan. Kalau hati dan akal disatukan, akal kita kalah. Karena hati berkeinginan tiada batas, tiada batas. Betul lah. Jadi arahnya ke sana. Ini dasar-dasar di ilmu lo harus dipahami. Kalau kita nggak dasar ini, kita melangkah bingung. Sedangkan kita disuruh mencari rahmat Tuhan agar kita selalu dapat rahmat Tuhan. Memang kita kalau seandainya dalam Al-Quran aturan agama itu sendiri, kalau kita masuk surga, memang karena ibadah kita ada Tuhan kan, karena rahmat. Makanya dengan ibadah kita agar berharap Allah sayang sama kita, agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Cara untuk mendapatkan itu banyak. Dan cara kita sholat, puasa, zikir, zakat itu kan cara kita mendapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan. Ilmu juga seperti ini. Makanya kita berbuat itu benar-benar dengan hati yang tulus, bukan karena sesuatu. Tapi kebanyakan ini kan selama ini kebanyakan karena sesuatu. Dia dapat pahala. Bukan pahala, biar dapat duit. Ya kan? Akhirnya kita usaha kita karena duit, bukan karena Allah. Jadi Tuhan kita duit. Ya enggak? Coba kenali. Ini dasar-dasar pemahaman diri. Makanya kita nggak bisa ngaji tinggi dulu, kita harus tahu dasar agar kita jatuh bisa cepet bangun. Sekarang kalau nggak ada tangga di bawah, kita naiknya belok dulu sana. Harus kita bawa dulu. Maka itu disebut syariat. Kalau dalam cara itu disebut syariat. Syariat itu tangga dasar. Tanpa tangga dasar kira-kira bisa nggak kita nemu marifat di atas, nyampe di atas? Enggak kan? Harus syariat dulu kita paham. Setelah syariat baru kita pelajarin thorikot. Thorikot itu artinya mengenal diri. Qalbu dari. Setelah mengenal diri baru kita ke hakikat, mengenal rasa. Kalau udah kita kenal diri ya, kenal rasa, pasti kita akan yakin sepenuhnya. Itulah disebut ma'rifat. Kita mau kenal Tuhan, ma'rifatullah. Kita mengenal dagang, ma'rifat sembako. Simpel, jadi ma'rifat itu bukan uang. Ya kan? Kenal Tuhan. Mengenal. Jadi di sini kita harus belajar memahami dasar ini.
nggak ngaco dari perjalanan. Dari dasar situ nanti kita bisa menentukan kemana jalan yang harus kita lakukan. Dan itu masing-masing. Cara bagaimana kita berutang itu penting. Kebanyakan orang ya, keluarga kita juga yang saya tahu, kita nggak nyalain dia ya. Kebanyakan udah ucapin aja kalau kita nggak tahu dasarnya, bingung juga apa yang mau kita ucap. Bagaimana kita meyakini ucapan kita? Kita harus tahu dulu. Dalam ilmu juga ada aturan. Ada cara. Agar apa? Agar kita tak kenal dengan ilmu. Kita punya ilmu, tapi kita nggak kenal ilmu. Ini kan gimana? Bukan punya. Bingung, teng doang. Ya kan? Jadi ilmu ini semuanya, kalau kita mau ngerti ilmu, kita harus menjalani. Jadi kalau kita mau bisa kita ngobatin orang, ya kita harus berusaha gimana kita yakin kita bisa ngobatin orang. Kalau nggak dipraktekin mana tahu kita bisa. Makanya sebelum kita ke orang lain, ke diri kita sendiri dulu. Setelah diri kita benar merasakan, baru kita masuk ke aplikasi ke orang lain. Ini kan kebanyakan salah. Kita ke orang lain, kita urusin, jadi kita kagak. Makanya sering ngedoain orang lain, tapi nggak pernah ngedoain diri sendiri. Bagaimana cara ngedoainnya? Kita kembali kepada Allah awal. Dan agama kita campur padu dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi fil jasadi. Karena diri kita ruh dan jasad. Pernah nggak doain? Enggak. Kita ngomong belakang aja karena di agama ada. Nah, kita campur biasa kalau di agama kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim khususon ila ruhi fil jasadi Agus Wardin Darlius Al-Fatihah. Kita nggak isi doa kita itu dengan niat, karena doa itu ada permintaan. Coba kalau kita gabungin dengan ini Bismillahirrahmanirrahim khususon ila ruhi fil jasadi Agus Wardin Darlius, ruh dan jiwa dan jasad itu menyatu dengan ruh kesucian, berkah sehat selamat jaya sempurna dalam hidup dan kehidupan. Baru kirim Al-Fatihah, kira-kira ya kan? Agama dan ilmu. Nah itu jangan yang dibuka seperti ini. Jadi kita ilmu aja, ilmu kita. Sebelum ada ilmu agama dulu. Kalau masalah ilmu yang banyak, iblis lebih berilmu daripada kita. Ya? Betul. Tapi iblis membangkang, jangan kita jadi iblis. Kalau kita membangkang dengan Allah, dengan aturan agama itu sendiri. Ya kan? Dipraktekkan. Karena itu akan dirasakan. Setelah dirasakan baru paham, itu disebut makrifat, yakin. Ke dalam dulu baru keluar ya. Iya. Dan mengenal dengan seorang tajir, mengenal dengan kekuatan alam kehidupan, jangkauan alam, ucapan kekuatan khusus. Udah kenal belum dengan alam kehidupan? Udah kenal belum dengan alam kehidupan? Kekuatan alam kehidupan. Gimana kita mengucapin? Makanya sebelum mengucapin, kenalin dulu apa sih kekuatan alam kehidupan. Ada di kehidupan kita. Apa sih itu jangkauan alam? Kekuatan jangkauan alam. Paham itu dulu, baru kita bisa ucap. Kalau kita digabung lagi dengan ucapan khusus, lebih dahsyat lagi. Kalau kita paham, kalau nggak paham 0,0. Dari bawah dulu Pak. Iya, kalau buka kajian ini nggak cukup 1 hari, Neng. Udah ada kopi kita ntar duduk bareng-bareng, nggak Magil? Ya, betul sekali Pak Ustadz. Karena buka itu nggak gampang. Karena kalau kita buka alam kehidupan, kita bukan kaji dalam ini, alam diri kita. Jadi kita keluarkan kekuatan alam diri kita. Begitu zat itu zat yang maha kuasa. Yang maha kuasa dari mana? Ada dalam diri kita. Karena Allah berkata, aku bersemayam di kolbunya orang-orang yang takwa. Karena sesungguhnya kolbu orang yang takwa itu lebih luas dari alam semesta ini. Berarti ada dalam diri kita. Disambung lagi bahasa yang sering kita dengar.
Ya, man arofana takut arofana robahu itu sendiri. Kalau kau kenal dirimu maka kenal Tuhan. Sesungguhnya aku lebih dekat darurat leher. Berarti kan semuanya kemari. Kenapa kita kudu ke sono sih? Baru mulai kayak baru mulai kayak Luar biasa Pak Ustadz Agus Tajir. Agus Wardi Tajir, segini jarang orang Jabari. Tangerang Kota. Di sinilah kita harus ngerti, harus paham. Makanya kita kalau ngobrol jangan ngalor ngidul mulu. Oh kita sebut, wah benar ini kun payakun. Kun payakun apa sih kun payakun? Karena semua dalam Al-Quran itu sebenarnya adanya di ini. Kitabullah itu ini. Kalau kitab buku yang aslinya di sini. Makanya orang kalau nginjak kita orang marah. Kenapa? Karena diri kita yang diinjak. Bukan kitab Al-Quran. Kalau orang nginjak Al-Quran, kita marah. Karena diri kita yang diinjak sakit. Ya kan? Nah, kalau buku diinjak sepuluh teing, masih bisa dicetak lagi, bisa diapain? Itu nggak boleh itu. Sesungguhnya, ya Al-Quran itu diri kita lagi. 6.666 lembar ayat, 6.666 lembar surah dalam diri kita. Itu ada semua kalau kita paham. Cuma jangan tanya sekarang, ayo kita bersilah. Ngomongnya saja kan kita yang jalan besarnya aja ya. Makanya kata bahasa nyata ucapan terkabul itu kun payakun. Kun kata Allah, payakun kata Allah. Rabbikum kata Jibril. Kun kata Jibril. Di mana Allah? Di mana Muhammad? Kata Jibril. Harus paham. Di mana? Ini kun kata Allah. Di mana Allah? Kalau punya orang-orang. Gimana sih cara ketemu Allah? Bersihkan kolbumu, bersihkan hatimu dari segala yang tidak baik kena dipengaruhi setan itu. Bersih hati namanya kata kalau kata dia itu baru ketemu pun kata Allah. Belum sempurna, kalau belum ada kata Muhammad. Gimana Muhammad? Muhammad turun ke dunia ini untuk apa? Bukan untuk menyiarkan Islam. Karena Islam nggak ada dari zaman Nabi Adam. Orang yang berserah diri. Ya. Muhammad turun ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlakul karim. Di mana akhlak itu adanya? Akal pikir yang sehat. Kalau akal pikirnya sehat pasti akhlaknya baik. Caranya bagaimana? Bersihkan akal pikir, akal ilmu, bersih hati, bersih akal, makanya tak ucapan. Itulah payakun terjadi. Jadi ilmu sama. Kalau ini sama ini belum disinkronin, jangan harap kalau mau ucapan kita nyata. Ya. Iya, karena di ilmu ini kita ngambil hak kekuatan, oh gampang. Tapi untuk memahami kekuatan itu perjuangan dan pengorbanan lagi apa? Pengorbanan ngebuang ego. Kalau kita udah bahasa saya lo, karena saya lo, udah jangan harap dia bisa panjang gitu cerita. Karena ujung-ujungnya lebih belak pasti. Sombongan dalam diri. Karena nggak ada di ilmu ini bersih hati, bersih akal. Berarti hati itu tadi. Dan sebenarnya seorang pelindung kehidupan, apalagi gelar tajir. Masih tajir tempelan. Itu ya gampang. Makanya kita butuh suatu tempat wadah untuk mencerna ini. Itulah sedang saya ngomongin sama Bang Jo. Bang Jo, kita ada ini. Paling nggak kita bisa menyampaikan pengalaman kita dan kita bisa menerima kekeluhan orang-orang yang butuh kita. Itu kan arti dari keluarga kan? Bukan ngobrol ngarol ngidul makan di rumah juga bisa ngobrol ngidul bercanda. Enakan sama bini bisa ngelus. Ya kan? Ya, Bang.